Marwana, absen 33. Saya Nabila Ilyasa, absen 25. Saya Diana Malia, absen 15. Saya Rika Nuraini, absen 31. Dan saya Diandra dari absen 10. Lalu di sini ada materi pengertian. Penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular terutama melalui hubungan intim, baik secara vagina, anal maupun oral. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, virus atau parasit dan seringkali tidak menimbulkan gejala awal namun dapat berdampak serius jika tidak diobati. Yang pertama itu ada faktor PMS atau penyakit menular seksual. Itu ada perilaku seksual beresiko. Dia tuh kayak suka berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan pengaman, membuat kuman mudah berpindah melalui cairan tubuh. Yang kedua itu ada kurangnya kebersihan diri. Organ intim yang lembab dan jarang dibersihkan menjadi tempat mudah berkembangnya kuman. Yang ketiga itu ada penggunaan alat tidak steril. Jarum suntik, alat tato, tindik, atau alat medis yang tidak bersih dapat menularkan kuman lewat darah. Lalu ada materi ciri-ciri dari PMS. Selanjutnya ada ciri-ciri dari penyakit menular seksual. Nah, apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama itu adanya luka lecet atau bentolan atau kulit atau ruam di sekitar alat kelamin, anus ataupun di area mulutnya. Lalu selanjutnya ada keluarnya cairan yang tidak biasa. Nah, itu ciri-cirinya tuh ada bau, berubah warna dari vagina atau penis. Lalu waktu saat buang air kecil itu rasanya nyeri ataupun panas. Nah, itu juga termasuk salah satu ciri-ciri PMS. Nah, biasanya gejala umum dari PMS itu adanya kelenjar getah bening bengkak di area selangkangan, terus gatal parah pada anus, demam, atau gejala seperti flu. Lalu materi selanjutnya itu macam-macam dari PMS. Baik, di sini ada macam-macam PMS, yaitu gonore, sifilis, klamida, herpes genitalis, HIV atau AIDS, HPV, dan trichomoniasis dan hepatitis. Lalu materi selanjutnya penyakit PMS ya oleh peradangan. PMS disebabkan oleh peradangan itu yang pertama ada menurunnya hormon, menjelang menstruasi, hormon estrogen dan progesteron menurun drastis. Yang kedua, hormon ini memiliki sifat antiinflamasi alami. Saat keduanya turun, tubuh cenderung mengalami peradangan. Yang kedua, meningkatkan prosteglandi. Peradangan memicu tubuh melepaskan bahan kimia yang disebut prosteglandi. Kadar prosteglandi yang tinggi menyebabkan peradangannya. Ketiga, itu ada respons stres yang dialami sebelum menstruasi. Lalu ada dari erosi. Ya. Selanjutnya itu ada PMS disebabkan oleh erosi. Erosi serviks atau ectropion cervix bukanlah penyebab langsung dari PMS atau premenstrual syndrome, melainkan kondisi medis terpisah dari sel-sel di mana sel-sel dari dalam leher rahim tumbuh di permukaan luar. Erosi serviks sering disebabkan oleh perubahan hormon estrogen atau kehamilan pil KB, infeksi atau faktor bawaan. Sementara itu, PMS terjadi karena fluktuasi hormon menjelang menstruasi. Terus pengertian erosi itu kondisi sel kelenjar serviks atau plumnar berpindah keluar, seringkali tampak merah, meradang, dan lebih sensitif. Lalu penyebab erosinya itu peningkatan estrogen, kehamilan, penggunaan pil KB, atau infeksi menular seksual. Lalu ada gejala erosi itu sering tanpa gejala, namun dapat berupa keputihan berlebihan, pendarahan setelah berhubungan intim atau nyeri. Lalu perbedaannya dengan PMS itu, PMS adalah gejala fisik dan emosional sebelum menstruasi, sedangkan erosi serviks adalah kondisi fisik
pada mulut rahim. Lalu ada penyebab lain dari PMS? Baik, di sini ada penyebab lain dari PMS atau penyakit menular seksual. Itu yang pertama ada kontak dengan darah terinfeksi. Misalnya kayak lewat jarum suntik bersama, alat medis tidak steril, luka terbuka yang terkena darah penderita. Yang kedua itu jadi kayak nanti kuman masuk langsung ke aliran darah. Nah, yang kedua itu ada pengguna alat pribadi bersama seperti handuk, pakaian dalam, alat cukur. Jika ada cairan tubuh atau luka kecil, kuman bisa berpindah. Nah, yang ketiga itu ada prosedur medis tidak steril. Contohnya itu operasi dengan alat yang tidak bersih, transfusi darah tanpa screening, virus atau bakteri masuk ke tubuh. Yang keempat itu ada penularan ibu ke anak. Itu vertikal, terjadi saat dalam kandungan, proses persalinan atau menyusui. Bayi sudah terinfeksi sejak lahir. Kelima itu ada kontak kulit ke kulit pada area terinfeksi. Jadi kayak beberapa PMS atau seperti herpes dan HPV bisa menular hanya lewat sentuhan kulit yang terinfeksi meskipun tanpa hubungan intim. Lalu ada pencegahan dari PMS? Ini ada pencegahan. Yang pertama itu setia pada satu pasangan, menggunakan pengaman saat berhubungan seks. Lalu ada latex secara konsisten saat berhubungan intim, vaksinasi, serta menghindari perilaku seks beresiko. Melakukan pengobatan PMS atau penyakit menular seksual yaitu menggunakan antibiotik untuk bakteri sifilis, gonore, chlamydia, antivirus untuk virus HIV, herpes, dan antiparasit trichomoniasis. Penanganan harus dilakukan oleh tenaga medis untuk mencegah resistensi dan pasangan seksual wajib diobati. Yang terakhir, penanggulangan dari PMS. Nah, yang terakhir ada penanggulangan dari PMS. Nah, seperti yang sudah dikasih tahu, apa saja penanggulangannya? Tentu yang pertama itu tidak seks bebas, lalu setia pada pasangan, jika ingin melakukan seksual, pakailah kondom, terus juga hindari narkoba. Yang kedua itu vaksinasi. Nah, vaksinasi itu melakukan vaksinasi untuk HPV dan hepatitis tipe B. Lalu yang ketiga itu melakukan adanya screening rutin. Nah, melakukan tes IMS secara berskala, khususnya bagi penderita orang yang menderita HPV. Nah, penanggulangannya selanjutnya itu ada pengobatan segera. Nah, kalau sudah pengobatan segera itu biasanya menggunakan antibiotik atau antiviral sesuai resep dokter jika terdiagnosis dan tidak berhubungan seks hingga sembuh total. Lalu yang terakhir itu ada contoh salah satu penyakit dari menular seksual yaitu Contohnya itu ada HPV, adalah virus yang menyerang permukaan kulit dan selaput lendir serta berpotensi menyebabkan kanker kristal, infeksi HPV, HPV ditandai dengan munculnya kulit dan berbagai area tubuh seperti lengan, kaki, mulut maupun area kelamin.